Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Senang ya, selama ini kan hampir 20 tahun cuman berperan aja ya, menjadi aktor. Tapi kali ini lihat bagaimana memproduksi film itu sulit sekali ternyata. Kesibukan akhir tahun ini lagi post pro untuk satu produksi film layar lebar. Di situ saya ikut main juga. Sampai 2025 itu ada beberapa film layar lebar kerjasama sama teman untuk produksi sama ikut main di situ. Senang ya, selama ini kan hampir 20 tahun cuman berperan aja ya, menjadi aktor. Tapi kali ini lihat bagaimana memproduksi film itu sulit sekali ternyata. Tapi udah memproduksi atau baru mau? Baru kita sudah baru bentuk tim ya, jadi saya belajar jadi kru sekarang. Mulai aktif kembali di dunia entertain. Seru ya, selama ini kita ngelihat bahwa entertainment itu kita yang jadi objek, jadi subjek terus. Tapi sekarang kita bagaimana kita melihat keseluruhan memproduksi itu, bikin suatu karya. Jadi seru banget. Jadi ada satu tantangan baru. Dan bertemu dengan para kru dan cast gitu. Iya, iya. Pemilihan kan atau Sudah. tahu gitu sih ini mau kemana nih? Iya, sudah. Kalau sekarang kan genrenya kita pasti family, terus ada komedi dan sedikit cerita latar belakang bukan sejarah ya, tapi bukan dokumenter itu, tapi lebih ke budaya. Saya masuk ke budaya, mainnya di budaya. Hal baru bukan sih ini lebih kayak hal baru yang pertama kali kau itu ngelakuin film. Ini belajar jadi produser, belajar. Jadi saya jadi kru, iya. Sempat kayak melihat mencari referensi apa gitu jadi produser yang baik gitu. Referensi dari temen, untung saya di guide ya, karena kalau dilepas sendiri saya belum ada pengalaman, karena itu ada teman yang baik yang mau rekrut saya, kemudian join dalam satu company ini, ya udah kita kerjain sama-sama. Dan itu lagi memulai dari nol gitu. Iya. Dari seorang Koirman sendiri yang kita tahu lah gimana latar belakang Koirman dulu seperti apa, waktu bangkit, bangun gitu deh. Iya. Bagi saya kehidupan itu kayak roda berputar ya. Kita bisa dari nol, dari entertainment, dari model, terus dari kemudian jadi artis, kemudian jadi pengusaha, kemudian dari nol lagi. Ya nggak apa-apa, itu siklus kehidupan ya. Jadi kayak yang penting ada semangat aja. Jadi ini tantangan baru buat saya bisa bangkit lagi. Apa sih yang bikin
Saya lihat buat anak aja ya, karena legacy, karena kan buat anak itu melihat bahwa yang kita lakukan hari ini buat mereka nanti pas kita udah tua bahwa ada satu yang kita turunkan, satu kebaikan buat anak. Mhm. Anak saya senang sih, karena waktu itu juga taunya kan anak saya bertemu sama saya waktu kondisi saya sakit. Waktu itu masuk rumah sakit usus buntu hampir meninggal, anak saya kunjungin, anak saya sedih. Kemudian ya kita ketemu lagi 2 bulan lalu di Amerika, ya kita jalan-jalan sama-sama, terus kita berbagi tentang bagaimana masa depan itu, ya apa yang dia harus capai masa depannya, cita-cita apa. Terus juga saya bilang doakan untuk Daddy nanti nextnya bisa support mereka, bisa sama-sama mungkin ketemu di Amerika lagi, bisa tinggal sama-sama. Ya kita harus bermimpi yang baik. 2 bulan yang lalu, bulan September. Rencana sih kemarin Desember nih saya mau ke sana untuk Natal tahun baru di sana ya. Tapi karena saya bilang ada project yang baru ini untuk persiapan awal tahun kita mau syuting, ya mau nggak mau saya harus stay di Indonesia. Ada 2, Chloe sama Zoe, 15 sama 18 tahun. Sekolah. Nah, yang kecil naik SMA kelas 1, yang gede untuk kuliah semester 1. Nah, di situ masih sama keluarga. Iya. Baik-baik saja, baik-baik. Saya juga selalu tanya sama maminya ya, kabar anak bagaimana, baik. Itu sih, sejauh ini baik. Masih sama maminya masih. Iya ya, karena bagi saya tanggung jawab saya sebagai apa ya, sebagai daddy mereka sudah saya serahin kepada maminya ya. Jadi untuk nanya keadaan mereka baik-baik saja itu harus lah ya, untuk tetap mengawasi mereka dari jauh lah. Untuk sedih sih pasti ya, orang tua kalau lihat anaknya jauh terus sekolah di luar negeri pasti sedih, apalagi dua-duanya di situ ya. Hari ini ya so far ya mami bisa menjaga dengan baik ya, saya sih ngerasa tenang aja. Komunik Ya komunikasi video call, sering kadang video call langsung sama anak-anak, mereka baik nggak, bagaimana di sana, video call masih baik. Enggak, anak zaman Gen Z itu sulit. Ya, saya baru tahu juga, saya pikir cuma anak saya yang cuek ya, ternyata Gen Z itu begitu loh. Kita bisa berbuat baik, kita bisa sayang sama mereka, menyerahkan hidup kita ya, fokus, mungkin tanya. Mereka tuh nanya kita tuh enggak. Kalau kita tanya, kamu gimana sayang? Dalam hati kok nggak nanya balik, Dedi gimana gitu kan, enggak gitu. Enggak, karena saya udah ngerti ya, saya pelajarin Gen Z itu seperti itu. Udah terbentuk dari simulasi sekarang begitu ya, saya nggak tahu juga. Hilang pasti ya. Sempet ya saya ngerawat anak tuh sampai mereka umur 10 tahun itu sempat, tapi sekarang mereka growing sama ibunya ya, saya bersyukur mereka baik-baik saja dan tambah baik. Betul sekali, betul. Ya banyak sih yang bilang horor atau berbahaya atau kriminalnya tinggi. Enggak lah, dimanapun sama ya. Bagaimana kita menyanggapin bahwa tujuannya adalah baik, pasti hasilnya baik. Kalau kita semua worry, ya, everything ya tidak akan melangkah keluar ya.
Oh, waktu itu saya tidak tahu. Memang keputusan untuk anak sekolah di luar ataupun sekolah di Jakarta sempat ditanyakan, tapi saya udah nasihatin bahwa lebih baik kamu nanti S2 baru kuliah di Amerika gitu. S1 di Jakarta sehingga masih bisa ketemu Dedi, sampai kamu bener-bener mateng sambil kerja sambil kuliah, nanti kita ketemu, kita guide gitu kan. Sampai kamu matang mau S2 dilanjut di sana baru nggak apa-apa. Tapi keputusannya tahun ini mau kuliah di luar ya saya nggak bisa ikut campur. Iya, anak-anak, anak-anak, yang anak yang mau mensupport aja. Bahkan maminya juga support, jadi maminya juga ke sana. Iya, sudah tidak ada, nggak bisa kita ini ya atur lagi. Anak kan sekarang zaman sekarang sudah punya keputusan sendiri dan kita harus support. Jadi kalau kita nggak support, anak nanti berontak, lebih nggak mencapai tujuan hidup mereka. Audio Jungle.